dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita. Mengapa? Kita memasuki lembaran yang baru di tahun 2024. Tema perenungan firman Tuhan di awal tahun ini, di hari ini adalah ketaatan kunci keberhasilan. Ketaatan kunci keberhasilan di tahun 2024. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun 2024 ini banyak orang mulai bertanya-tanya. Kira-kira tahun ini tahun keberuntungan atau tahun malapetaka? Kira-kira tahun ini tahun yang aman atau tahun yang tambah kacau? Kira-kira tahun ini tahun yang baik atau tahun yang jelek dan lain sebagainya? Saudara, ada 1001 alasan atau 1001 pertanyaan bisa muncul di benak setiap orang dalam memikirkan tahun 2024. Maka tidak jarang untuk mengetahui hal itu, orang akhirnya menggunakan banyak cara, termasuk menggunakan jasa paranormal yang dianggap bisa mengetahui apa yang akan terjadi di tahun depan atau di hari-hari depan yang akan dilewati. Bahkan yang lebih gawat lagi, orang mulai mempercayai kata paranormal dibandingkan dengan perkataan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita harus hati-hati. Kalau itu yang terjadi, kita akan semakin terjerumus di dalam bahaya yang sangat fatal. Maka jangan sekali-sekali kita mempertaruhkan masa depan kita, masa depan saudara dan saya di bawah pengaruh ramalan. Tetapi letakkanlah masa depan saudara di bawah kuasa firman Tuhan. Mengapa? Sebab apa yang Tuhan firmankan itu pasti benar dan pasti akan terjadi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya selalu ya dan amin. Dunia bisa berubah. Manusia pun bisa berubah. Tetapi firman Allah tidak pernah akan berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak secara kebetulan menutup tahun 2023 dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema dedikasi total. Dan bagaimana dedikasi total ini diwujud nyatakan di tahun 2024 adalah diwujud nyatakan dengan ketaatan. Ketaatan sebagai kunci keberhasilan. Dalam Amsal 23:18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan di dalam teks Yeremia yang kita baca khususnya di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, mungkin kita mengatakan ini kan
nubuat firman Tuhan kepada Nabi Yeremia beberapa ribu tahun yang lalu. Ya, tetapi firman Tuhan tetap berlaku dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Bahkan keyakinan saya sampai hari ini bahwa firman itu mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu adalah firman Tuhan yang tetap relevan dari masa ke masa, dan itu sebagai jawaban dan jaminan dan janji Tuhan ada di dalamnya. Saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ini merupakan ayat bagian dari ayat panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya rasa janji firman Tuhan ini ya dan amin dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita bahwa kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bukan buntung tetapi beruntung. Maka kalau kita membandingkan bagian yang lain dalam tulisan Yeremia, dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh bahkan menaruh harapannya kepada kekuatan manusia. Jadi kunci keberhasilan kita memasuki tahun 2024 ini bukan tergantung pada ramalan paranormal. Bukan juga tergantung pada prediksi para pengamat ekonomi, para pengamat politik, dan lain-lain. Tetapi keberhasilan kita itu tergantung sepenuhnya pada ketaatan kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membuka tulisan pemazmur dalam Mazmur 119. Di situ berkali-kali Raja Daud mengatakan, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya. Dikatakan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Betapa kuncintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku berpegang pada perintah-perintahmu dan aku amat mencintainya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ini merupakan ungkapan Daud. Dan di sini jelas betapa Daud seorang yang sangat mencintai firman Tuhan dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memiliki kecintaan yang demikian? Saudara, saat ini dunia ada banyak buku, ada banyak majalah, ada banyak berita, koran, dan sebagainya. Semua ini bisa menjadi rebutan. Dulu buku, koran, atau majalah itu berebut orang memperolehnya. Mengapa? Karena ketersediaan terbatas. Tapi dengan media yang sangat canggih, dengan teknologi yang baik, kita tidak perlu repot lagi. Semua informasi dapat kita serap begitu rupa. Namun firman Tuhan tetap tidak berubah. Dia bisa menjawab pergumulan persoalan kita
bahkan menjawab persoalan pergumulan orang dari segala zaman. Tidak ada satu bacaan pun dalam dunia ini yang bisa menandingi kebenaran firman Tuhan. Namun sangat disayangkan. Mengapa? Karena persentase orang yang membaca firman Tuhan sangatlah sedikit. Bahkan di dalam gereja pun sangatlah sedikit. Lebih sedikit dibandingkan dengan membaca berita-berita hoax. Persentase orang yang mengambil saat teduh setiap hari lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan, pergi ke mall, ke tempat wisata dan sebagainya. Persentase orang yang ikut pendalaman Alkitab di seluruh gereja-gereja lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang hadir dalam kebaktian ucapan syukur. Mari Bapak Ibu amati screen Zoom kita pagi ini. Sudahkah saudara mengamatinya? Betapa sedikitnya jumlah yang mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan mengawali tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang perlu kita koreksi dalam hidup kita di tahun 2024. Mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Sudah berapa kalikah kita menyelesaikan pembacaan Alkitab kita dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru? Sudah berapa kalikah kita mengulangnya, membacanya secara berurutan walaupun kita mungkin tidak mengerti? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menjanjikan langit cerah. Tuhan tidak menjanjikan semua berjalan mulus seperti jalan tol. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya bagi orang yang melakukan firman-Nya. Dalam Yeremia 29 yang kita baca ayat 12-14 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada satu gambaran yang menarik tentang orang yang taat dan yang tidak taat. Ada dua macam orang. Ada orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu gambaran seperti rumah yang sedang dibangun di atas pasir. Ketika muncul badai, maka rumah itu roboh. Tetapi ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti rumah dibangun di atas batu yang kokoh. Sehingga walaupun ada badai, rumah menerpa rumah itu tetap berdiri dengan baik. Saudara, baik buruknya nasib kita di tahun 2024 ini tergantung pada ketaatan kita kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia, maka dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik, sehingga ditempatkan di Taman Eden. Tetapi kenapa akhirnya manusia harus berada di luar Taman Eden dan harus kerja keras, harus berkeringat untuk mencari nafkah? Itu karena ulah manusia itu sendiri yang tidak mau taat pada firman Tuhan. Demikian juga dengan Raja Daud. Sesungguhnya dia adalah raja yang sangat sukses. Tetapi karena dosa perzinahannya, maka pedang tidak pernah menyingkir dari kerajaan Daud. Terus terjadi baku bunuh dalam keluarga Daud. Demikian juga dengan Salomo.
diberkati luar biasa dengan hikmatnya. Tetapi karena menyembah berhala, maka kerajaan yang dia pimpin terbelah dua. Saudara, nasib jelek itu juga tergantung kepada ulah manusia itu sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, tapi Dia menciptakan kita sebagai manusia yang utuh. Dia memberikan hak kebebasan penuh kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebebasan kita itu kita arahkan, serahkan kepada kehendak Tuhan? Memang kalau kita membaca Alkitab kita, ada banyak kisah-kisah yang kontroversial dalam Alkitab. Contohnya, loh kok bisa Yusuf yang begitu taat dijual jadi budak di tanah Mesir? Ayub yang begitu setia kok mengalami penyakit kusta yang menjijikan. Tetapi pada dasarnya secara umum, nasib jelek manusia itu tergantung dari ulah manusia itu sendiri. Misalnya, contohnya, seorang pelajar malas belajar, ya jangan berharap dapat nilai bagus. Seorang karyawan malas bekerja, ya jangan mengharapkan kenaikan gaji. Seorang hamba Tuhan atau guru sekolah minggu malas persiapan, ya jangan berharap pelayanan diurapi oleh Tuhan. Seorang mahasiswa teologi tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka jangan harap pelayanan yang akan dilakukan ke depan akan memuliakan Tuhan. Maka ini tergantung kepada kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana memulai sebuah ketaatan? Yang pertama, kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil. Bila dalam perkara kecil kita berhasil, maka akan dipercayakan perkara besar. Saudara, saya masih ingat pembentukan yang dilakukan di waktu saya sekolah mengikuti pendidikan S1 di I3. Ada seorang mahasiswa, teman mahasiswa berkomentar karena ditugaskan untuk membersihkan kamar mandi dan WC. Tiba-tiba dia berkomentar begini, "Saya di sini bukan untuk bersih-bersih WC, Pak. Kan pembantu bisa melakukannya. Saya datang ke sini mau kuliah." Yang menarik, pernyataan seorang dosen mengatakan, seorang pembina, "Katakan kalau Anda tidak mau bersih-bersih WC, ya jangan kuliah di sini." Kalau dari kecil tidak mudah taat, suka memberontak, maka besarnya tambah kurang ajar lagi. Dari hal yang kecil saja kita tidak taat, apalagi hal yang lebih besar. Bagaimana kita memulai sebuah ketaatan selain memulai dari hal-hal yang kecil? Kita harus belajar berkata tidak atas segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini merupakan ciri khas integritas yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana memulai sebuah ketaatan? Tidak hanya memulai dengan hal-hal yang kecil. Tidak juga hanya belajar berkata tidak di atas segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang ketiga,
jauhilah yang jahat. Jangan tetap ada di situ, jangan tetap berada dalam kondisi manusia lama kita. Kalau sudah pernah membaca Alkitab tentang kisah Yusuf, tentu kita ingat. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia juga menjauhi istri Potifar sehingga tidak jatuh dalam dosa. Sekalipun konsekuensi pendirian prinsip hidupnya berakhir dalam penjara. Bagaimana memulai sebuah ketaatan? Tidak hanya memulai dengan hal-hal kecil. Kita tidak hanya belajar berkata tidak atas segala bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak hanya menjauhi segala kejahatan. Tetapi lakukanlah yang baik walaupun itu tidak suka. Lakukanlah yang baik walaupun itu kita tidak suka. Saya masih ingat ketika di bangku kuliah dalam pembentukan di asrama. Disuruh untuk menyemer sepatu kakak tingkat. Sepatu milik teman sekamar. Pekerjaan itu mungkin kelihatannya gampang, sederhana. Tetapi apabila yang kita semir itu, sepatu teman sekamar kita itu, bau harumnya minta ampun. Tentu tidak suka, bukan? Tetapi harus melakukannya. Lakukanlah yang baik, walaupun kita tidak suka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar di sini. Tidaklah mudah. Yang pertama yang kita korbankan adalah korban kesenangan pribadi. Yang kita korbankan yang kedua adalah korban harga diri. Yang kita korbankan yang ketiga adalah korban perasaan. Dan yang paling akhir dalam mengikuti ketaatan mencapai kesuksesan di tahun 2024 bisa jadi korban nyawa atau darah. Dan contoh ini kita sudah dapatkan dalam firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri taat sampai mati di atas kayu salib. Tentu kita bertanya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan daripada ketaatan yang kita lakukan itu? Yang kita hasilkan dari ketaatan yang pertama, mari alami keselamatan dari Tuhan. Dalam firman Tuhan jelas, Nuh sekeluarga taat membuat bahtera. Yunus taat ke Niniwe, maka orang Niniwe diselamatkan. Alami damai sejahtera Tuhan. Yesus datang. Yesus taat datang dari sorga ke bumi. Maka alamilah damai yang dia janjikan, yang dia berikan. Mari alami sukacita yang daripada Tuhan. Contoh dari Alkitab sangat jelas. Paulus dalam surat Filipi, kendati pun di dalam penjara, tetapi tetap ada sukacita. Mari alami berkat Tuhan. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Sekalipun dengan segala cara itu banyak mengancam nyawanya. Mari alami pertumbuhan iman yang baik. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Apa yang kita hasilkan daripada ketaatan? Dipuji oleh Tuhan. Seperti Ayub. Tidak hanya dipuji karena kesetiaan dan ketaatannya sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan, tetapi dilimpahkan berkat-Nya. Ketaatan kita kepada Tuhan
harus terus dilatih setiap hari, mulai dari hal yang kecil dalam hidup ini. Mari belajar mengatakan ya pada firman Tuhan dan tidak pada keinginan duniawi kita. Keberhasilan kita di tahun 2024 tergantung sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Mari pagi ini, di pagi hari ini, di lembaran pertama di tahun 2024 ini, mari kita introspeksi diri, introspeksi hidup kita di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat firman Tuhan. Dalam hal apa kita masih sering tidak taat pada firman Tuhan? Dosa apa yang kita lakukan di tahun 2023 kemarin? Di sepanjang tahun 2023. Mari kita ubah di tahun 2024. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di sepanjang tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan.